Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlasin Aziz. Bisa dipanggil Aziz, Ustadz Aziz. Saya alhamdulillah lulusan dari Universitas Islam Madinah jurusan hadis pada tahun sekarang ini, alhamdulillah. Dan kita insya Allah akan belajar ilmu sorof ke depannya nanti, insya Allah taala. Mungkin di sini belum pada mengetahui apa sih ilmu sorof itu. Ilmu sorof itu adalah perubahan dalam suatu kalimat, perubahan dalam suatu kalimat Arabiyah. Misalkan perubahannya misalkan qoro'a atau jalasa. Ini artinya membaca, dia membaca. Dan ini artinya dia duduk. Jadi ilmu sorof itu adalah secara bahasa adalah perubahan suatu kalimat. Ini dari qoro'a bisa berubah ilmu mudhari'nya jadi yaqra'u. Dengan ilmu sorof kita mengetahui atau belajar dengan ilmu sorof, seseorang bisa mengetahui perubahan suatu kalimat yang asalnya misalkan ini fil madhi berubah jadi fil mudhari'nya yaqra'u, kemudian fil amarnya iqra'. Jadi ilmu sorof ini secara bahasa adalah perubahan bentuk dari kalimat Arabiyah yang asalnya tanpa ya, ditambah ya, terus dihilangkan ya-nya, begitu. Kemudian seperti jalasa juga misalkan ditambahkan ke fi'il mudhari'nya jadi yajlisu. Nah, ini tambah. Ilmu sorof adalah mengetahui perubahan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, kecuali dalam harokat. Ini bukan masuk ilmu sorof, nanti ilmu nahu di belakang kalimat. Jadi ilmu sorof itu mengetahui perubahan satu kalimat dari misalkan qoro'a, nanti iqra bisa jadi iqqari'un, terus bisa jadi makru'un, dan seterusnya. Jadi banyak perubahan sorof itu. Insya Allah kalau dihafal dan paham, insya Allah dari satu kalimat ini bisa berubah menjadi berbagai macam makna kalimat, dan kita bisa merubah arti kata tersebut. Misalkan dari membaca menjadi ke si pelaku, dia kata kerja, terus dia berubah jadi subjek, terus jadi predikatnya. Misalkan kayak qori membaca, terus makruh dibaca. Jadi yang pertama, pengertiannya secara bahasa ilmu sorof adalah perubahan. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah merubah suatu kalimat secara bahasa mengetahui perubahan suatu kalimat ke kalimat yang lain yang bukan dari belakangnya ini.
di kata belakang. Jadi kita mengetahui dari sini sampai ke sini. Terus tugas yang di sini ini ilmu nahu. Jadi ilmu sorof itu mengetahui perubahan-perubahan kalimat dan perubahan-perubahan makna. Yang asal misalkan dia duduk, jadi orang duduk, atau jadi tempat yang diduduki, majlisun, gitu. Kemudian keutamaan ilmu sorof ini adalah keutamaan yang sangat azim, yang sangat besar. Kenapa? Dengan kita belajar ilmu sorof, kita dapat mengetahui, dapat mengetahui dan dapat memahami Al-Quranul Karim, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis, dan kemudian perkataan-perkataan orang Arab dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Dengan adanya ilmu sorof, kita dapat mengetahui tujuan-tujuan si pembicara tersebut, atau kita dapat mengetahui tujuan pengarang suatu kitab. Kemudian ilmu sorof ini adalah ilmu yang disandarkan kepada ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada dua. Ini ilmu alat. Ilmu alat dalam bahasa Arab itu ada dua. Pertama nahwu, kedua sorof. Kita akan belajar di sini perubahan kalimat dalam suatu perubahan dalam suatu kalimat, ini sorof. Kita akan belajar di sini, insyaallah taala. Nah, ilmu sorof ini apa aja cakupannya? Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il, fi'lun, kemudian isim, ismun, kemudian harf. Jadi ilmu sorof ini mempelajari tentang perubahan fi'il, perubahan isim. Misalkan akala, makan. Nanti bisa berubah lagi menjadi ya'kulu, dan seterusnya. Kemudian isim, misalkan katibun, penulis. Nanti bisa berubah jadi maktubun, yang ditulis. Jadi ini subjek, ini predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab ilmu sorof ini dia mencakup dua ini doang dalam bahasa Arab. Terus kemana harf? Harf ini bukan dari pelajaran sorof, tapi pelajaran nahwu. Ini misalkan min, ila, an. Jadi bila murid-murid sekalian mendapati ini dalam bahasa Arab atau dalam Quran atau dalam hadis, ini bukan dalam kajian sorof, pembelajaran sorof. Ini di luar. Jadi yang kita pelajari sorof itu di dalamnya adalah fi'il dan isim. Begitu. Ada yang belum paham dari sini? Bisa didengar atau ada gema? Ada yang perlu ditanyakan untuk sampai sekarang? Itu yang keduanya. Hah? Yang kedua tuh apa tadi? Yang mana? Itu tuh namanya ijamun kah, imun kah, Pak? Yang ini kah? Iya. Ini isim. Ini. Isim tuh kalau bahasa Indonya kata benda, macam-macam apa aja kata benda. Baik itu kita, buku, meja, dan lain-lain. Kalau fi'ilnya artinya kata kerja. Kalau di Indonya, di Indonesia kan. Iya. Ini nahwu, ini sorof. Jadi nahwu ini yang di bawah
yang di bawah tulisan Fiblun. Nah, ijemun yang tulisan Fiblun. Nah, Ini harf ini. iya, ya, inggih. Lain di atas ya, yang tengah. Harfun ini kita bukan pembahasan kita di sini. Pelajaran sorof itu adalah cuma di fiil, di isim. Jadi haruf ini atau huruf di dalam Arab itu ada min, ila, an, kai, dan seterusnya. Itu bukan dari bagian ilmu sorof. Karena itu tidak ada kata perubahannya. Kalau isim dan fiil itu nanti berubah, macam-macamnya banyak. Kalau huruf ini sebagai kata bantu aja. Misalkan itu min suk. Jadi aku datang dari pasar. Jadi min ini tidak ada dalam perubahan ilmu sorof. Ilmu sorof itu khusus dengan kata kerja dan kata benda kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau huruf ini kayak kata bantu, misalkan dari, ke, kemana, supaya, itu nggak ada kita pelajari dalam ilmu sorof. Yang kita pelajari itu adalah fiil dan isim. Kalau harf itu tidak masuk dalam bagian sorof. Itu nanti masuknya di lain. Paham? Paham. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan sedikit pelajaran tadi diringkas ya. Tadi ilmu sorof ini yang pertama, poin pertama ini pengertian ilmu sorof. Yang A ini secara bahasa artinya perubahan. Sorof secara bahasa at-taghyiru. Apa itu at-taghyir? At-taghyir artinya perubahan. Ini secara bahasa. As-sorof secara bahasa adalah at-taghyir. Kemudian secara etimologi atau secara istilah, mengetahui suatu perubahan kalimat yang tidak termasuk dalam cakupan ilmu nahwu. Mengetahui perubahan suatu kalimat yang tidak termasuk dalam cakupan ilmu nahwu. Cakupan ilmu nahwu itu gimana maksudnya? Misalkan kitabun. Ini yang baris terakhir dalam suatu kalimat ini adalah tugasnya ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sorof tugasnya adalah dari awal sampai akhir dalam struktur kalimat perubahan. Bisa jadi katib, berubah katanya, terus bisa berubah jadi maktubun, terus bisa jadi berubah jadi lagi jadi maktabun. Intinya ilmu sorof itu adalah mengetahui perubahan-perubahan dalam suatu kalimat Arabiyah. Itu yang B tadi ya. Yang B tadi cara etimologi mengetahui perubahan satu kalimat dan hukum-hukumnya yang tidak termasuk dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa ya? Ya pokoknya mengetahui harokat atau perubahan dalam akhir suatu kalimat. Kalau sorof itu dari depan sampai sebelum akhir. Kerjanya ilmu sorof. Kemudian utamanya kita ringkas, ilmu sorof itu adalah ilmu alat. Ilmu alat untuk mengetahui bahasa Arab yang benar sesuai dengan kaidah hukum-hukum yang berlaku. Supaya apa? Supaya perkataan kita, lisan kita bagus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian ini tadi ya keutamaannya tadi udah dijelaskan, memperbaiki lisan, keutamaan. Yang pertama tadi yang A, memperbaiki lisan kita dari foto, dari kesalahan-kesalahan.
dalam pengucapan atau dalam penulisan atau dalam yang lain-lainnya. Kemudian yang B adalah untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis dan juga kitab-kitab para ulama terdahulu dan perkataan orang-orang Arab dari zaman dahulu sampai sekarang. Al-Quran, Al-Hadis, perkataan ulama, kitab-kitab, dan yang berbau dengan urusan bahasa Arab. Intinya dalam perubahan suatu kalimat. Kemudian siapa sih yang pencetus pertama ilmu sharaf itu? Yang pencetus pertama adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali radhiyallahu anhu, yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dari al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang telah dikabarkan 10 orang yang telah dikabarkan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Terus yang keempat, pembahasan ilmu nahwu ini apa aja? Pembahasan ilmu nahwu ini adalah struktur kalimat Arabiyah, perubahannya dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari kataba, katibun, maktubun, maktab, yaktubu, uktub, pokoknya berubah dari satu yang lain. Itu tugas atau fungsinya ilmu sharaf. Di situ kita bermain. Jadi dari kita mempelajari ilmu sharaf ini kita mengetahui perubahan, mengetahui juga makna satu dan makna yang lainnya. Dari misalkan membaca, yang dibaca dan yang lain-lain. Dengan ilmu sharaf kita mengetahui kaidah-kaidah tersebut. Ilmu sharaf ini adalah ilmu alat dalam bahasa Arab. Jadi ilmu alat itu ada dua di bahasa Arab, itu nahwu dan sharaf. Jadi sharaf ini mempelajari perubahan-perubahan kalimat dari awal kalimat sampai sebelum akhir. Pokoknya sebelum akhir itu harokat atau dan lain-lain itu tugasnya ilmu nahwu. Kemudian sumber ilmu sharaf itu adalah Al-Quran atau kalamullah, perkataan Allah, atau kemudian hadis. Yang ketiga adalah syair Arab, syair sajak-sajak dalam bahasa Arab yang telah masyhur. Kemudian keutamaan dari belajar ilmu sharaf, yang pertama memelihara lisan dari kesalahan, memelihara tulisan dari kesalahan dalam menulis. Jadi kita bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan pembaca bisa mengetahui apa yang kita sampaikan dalam tulisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengetahui apakah ini huruf waw ini tambahan dalam suatu kalimat atau tidak, waw maktubun, atau alif ini tambahan dalam suatu kalimat atau tidak. Jadi kita mengetahui asal kalimat dalam bahasa Arab tersebut, apakah dia itu tambahan dalam suatu kalimat atau tidak. Misalkan kayak katibun, alif di sini tambahan atau enggak. Jadi asalnya adalah misalkan kitabun. Jadi asalnya ini kaf, ta, ba. Nah di sini ada alif. Dalam perubahannya katib, maktub, kan ada waw dan ada alif. Apakah di sini termasuk tambahan dalam kalimat bahasa Arab ataukah tidak? Jadi mempelajari ilmu sharaf ini keutamanya kita bisa mengetahui apakah ini termasuk huruf zawaid atau enggak, huruf tambahan atau enggak. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui asal dari suatu kalimat tersebut. Kayak tadi misalkan kitabun, asal kalimatnya kaf, ta, ba. Jadi kita bisa mempercepat dan mempermudah dalam mencari suatu kalimat di kamus. Misalkan katib itu asal katanya apa? Kitabun atau kataba. Misalkan jalas,
Julusun. Asal katanya apa? Jalasa. Jadi kita mudah mencari kamus bahasa Arab. Mencarinya di mana? Dengan kita belajar ilmu sorof, mempermudah kita dalam berbahasa Arab dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang benar. Kemudian kitab-kitab yang masyhur dalam bahasa Arab ini Ustaz sampaikan aja ya. Yang pertama Kitabut Tasrif. Kitab At-Tasrif. Pengarangnya adalah Abu Utsman Al-Mazini. Abu Utsman Al-Mazini. Kemudian yang kedua Kitabul Asy-Syafiq. Pengarangnya Ibnul Hajib. Kitabul Asy-Syafiq. Pengarangnya Ibnul Hajib. Yang keempat, yang ketiga Al-Mumti' Ibnu Usfur. Al-Mumti' pengarangnya Ibnu Usfur. Kemudian hukum mempelajari ilmu sharafnya gimana? Hukum mempelajari ilmu sharaf adalah hukum mempelajari ilmu sharaf adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa maksudnya? Jadi cukup satu orang dalam wilayah tersebut mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah semua orang yang ada di wilayah tersebut. Contoh, misalkan kita belajar ilmu sharaf, satu orang di dalam wilayah tersebut 100, maka di wilayah tersebut jatuhlah hukumnya semuanya. Cukup dengan satu orang mempelajari ilmu sharaf, maka wilayah tersebut tidak dihukumi. Beda dengan fardu ain. Jadi setiap orang itu wajib untuk mengerjakan amal-amal tersebut, misalkan kayak sholat, fardu ain. Jadi setiap orang wajib untuk melakukan sholat. Berbeda dengan ilmu sharaf. Hukumnya adalah wajib fardu kifayah. Jadi wajibnya untuk sebagiannya saja melakukan, maka yang lain akan tidak dihukumi wajib. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.